Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menyampaikan sebuah presentasi mengenai persepsi mahasiswa PLP PG PAUD Unja terhadap pembelajaran belajar dari rumah dengan pendekatan saintifik. Untuk presentasi ini merupakan dari seminar nasional yang dilaksanakan oleh STAI Ahsanta Jambi. Penelitian mengenai persepsi mahasiswa PLP-PG PAUD Unja terhadap belajar dari rumah dengan pendekatan saintifik dilakukan oleh 3 penulis. Yang pertama adalah Turin Wadirawan, saya sendiri dari STAI Ahsanta Jambi, kemudian Putri Ayu Lestari dari Universitas Negeri Medan, dan Sukendro dari Universitas Jambi. Baik, untuk pendahuluan, pendidikan di Indonesia menjadi salah satu bidang yang terkena dampak perubahan besar akibat pandemi COVID-19. Tindakan dan aturan yang dibuat oleh pemerintah dan masyarakat untuk menyesuaikan dampak dari pandemi tersebut adalah dengan langkah-langkah mengambil jarak fisik maupun jarak sosial. Hal ini mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud menerbitkan Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Nah, pelaksanaan pembelajaran di PAUD yang biasanya secara langsung, kini hanya berupa kegiatan belajar dari rumah, baik secara luring maupun daring, serta kombinasi keduanya. Pelaksanaan belajar dari rumah pada anak usia dini ini, terutama secara daring, ini merupakan hal yang tergolong baru. Kemudian ditinjau dari beberapa penelitian yang meneliti efektivitas pembelajaran belajar dari rumah ini atau BDR pada lembaga PAUD. Yang pertama adalah hasil temuan yang menyatakan bahwa pendidik PAUD menjalankan pembelajaran BDR tanpa memperhatikan RPPH-nya yang dibuat, sehingga indikator pembelajaran tidak bisa terukur. Masih banyak pendidik PAUD yang belum mahir menggunakan aplikasi pembelajaran daring, serta metode pembelajaran yang digunakan juga masih dominan pemberian tugas kepada peserta didik. Selain itu, penelitian yang lain juga mengungkapkan bahwa kendala mengajar yang dialami guru PAUD pada masa pandemi COVID-19 itu berada pada 4 indikator, yaitu adalah kendala komunikasi, kemudian metode pembelajaran, kemudian materi, serta ada biaya penggunaan teknologi dengan kecenderungan persentase yang sebenarnya cukup tinggi. Rumusan kebijakan e-learning di PAUD juga dalam penelitian merupakan hal yang sangat efektif, hanya saja implementasi kebijakan e-learning di PAUD ini yang kurang efektif. Dan terdapat 3 kendala dari implementasi ini, yaitu adalah pedagogi, teknologi, dan ekonomi. Baik, selanjutnya adalah pendidik PAUD ini dituntut seharusnya untuk mampu merancang dan mendesain belajar dari rumah yang ringan dan efektif dengan memanfaatkan perangkat atau media daring yang tepat dan sesuai dengan materi yang diajarkan. Walaupun dengan pembelajaran daring akan memberikan kesempatan lebih luas dalam mengeksplorasi pengetahuan yang akan diajarkan. Namun pendidik PAUD harus mampu memilih dan membatasi sejauh mana cakupan materinya dan aplikasi yang cocok pada materi dan metode belajar yang digunakan. Tuntutan keterampilan abad 21 pada belajar dari rumah juga tetap harus diperhatikan, karena guru harus bisa merancang strategi belajar dari rumah yang dapat mengembangkan aspek perkembangan anak dan juga sesuai dengan pembelajaran abad 21. Nah, ditinjau dari beberapa pendekatan saintifik tetap dapat dipilih guru dalam memilih pendekatan pembelajaran belajar dari rumah untuk menyelesaikan masalah pedagogi. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui persepsi mahasiswa PLP PG PAUD Unja terhadap pembelajaran belajar dari rumah dengan pendekatan saintifik. Persepsi mahasiswa PLP PG PAUD perlu ditinjau karena mata kuliah PLP merupakan sarana pembelajaran yang akan mengantarkan mahasiswa sarjana pendidikan mengenal, mengobservasi, mempelajari, dan menganalisis aspek-aspek pendidikan yang dapat mencakup perencanaan pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian hasil belajar, analisis hasil pelajarannya, sampai kepada administrasi pendidikan dan tenaga pendidik itu sendiri. Nah, dengan mengetahui kecenderungan persepsi mahasiswa, dapat dilakukan berbagai tindakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan mahasiswa PLP yang akan melaksanakan tugas ke sekolah.
Baik, metodologi penelitian yang dilakukan itu adalah secara deskriptif kualitatif, dilakukan pada mahasiswa yang sedang mengambil mata kuliah PLP. Nah, dilakukan teknik berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Baik itu dokumentasi dari penugasan maupun juga dari hasil wawancara kepada mahasiswa. Selanjutnya, hasil dan pembahasan yang dilakukan. Yang pertama adalah persepsi mahasiswa PLP PG PAUD terhadap pembelajaran dari rumah dengan pendekatan saintifik. Nah, dari hasil wawancara kita tahu bahwa mahasiswa mengembangkan perencanaan pembelajaran itu berdasarkan silabus dan program semester. Materi pembelajaran yang dikemas dalam tema juga didesain dalam rencana pembelajaran harian ataupun RPPH. Akan tetapi aktivitas yang dikembangkan ini masih terbatas pada pembelajaran normal. Sebagian besar mahasiswa menyatakan belum mengintegrasikan pendekatan saintifik dalam pembelajaran BDR yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan pembelajaran abad 21. Berdasarkan hasil wawancara juga diketahui bahwa mahasiswa paham bahwa pendekatan saintifik ini dapat membuat pembelajaran bermakna, tetapi bingung dalam mengintegrasikan ke dalam kegiatan pembelajaran BDR. Pedoman pembelajaran BDR dengan berbagai model dan pendekatan ini masih sangat terbatas. Jadi mata kuliah perencanaan program PAUD telah terlaksana di semester sebelum datangnya pandemi COVID-19. Namun, pemahaman mahasiswa dalam acuan terhadap pembelajaran belajar dari rumah yang sesuai dengan edaran Kemendikbud dalam kategori baik, artinya mahasiswa sebenarnya sudah paham. Tetapi persepsinya adalah di tiap indikator yang digunakan sebagai perundang-undangan itu juga telah dipahami oleh mahasiswa karena sudah dipelajari di mata kuliah perencanaan program PAUD. Nah, untuk masalah pendekatan saintifiknya secara pengertian mereka sudah mengerti. Kemudian persyaratan pembelajaran ilmiah juga sebagian mahasiswa juga sudah mengerti. Tahapan saintifik seperti mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi sampai mengkomunikasikan juga sudah diketahui oleh mahasiswa. Selanjutnya, kami melihat bagaimana manfaat pendekatan saintifik dalam pembelajaran dari rumah versi persepsi mahasiswa. Nah, persepsi dari mahasiswa terdapat manfaat pendekatan saintifik dalam pembelajaran dari rumah ini cukup baik. Mahasiswa paham bahwasanya dengan pendekatan saintifik, maka belajar dari rumah lebih mudah diterima oleh anak. Mahasiswa juga paham bahwa dengan pendekatan saintifik, maka pembelajaran belajar dari rumah lebih bermakna bagi anak dan lebih utuh diterima oleh anak serta melekat menjadi perilaku anak. Mahasiswa belum paham bahwasanya pendekatan saintifik dapat mengurangi verbalisme atau menghindari guru untuk banyak menjelaskan secara lisan. Nah, padahal ini adalah hal yang sangat dibutuhkan di saat masa pandemi COVID-19. Mahasiswa beranggapan bahwa pendekatan saintifik justru susah diterapkan oleh anak di masa pandemi ini. Mahasiswa cukup paham bahwa pendekatan saintifik anak lebih menghargai kemampuan yang diperolehnya. Anak lebih percaya diri, anak lebih bangga terhadap kemampuan yang diperolehnya, dan kemampuan yang diperoleh lebih permanen. Yang persepsi terakhir yang kami lihat adalah kesiapan mahasiswa PLP PG PAUD Unja dalam membuat perencanaan pembelajaran belajar dari rumah dengan pendekatan saintifik. Nah, di persepsi ini ditinjau dari dokumentasi tugas mahasiswa dalam merancang pembelajaran BDR dengan pendekatan saintifik, seluruh mahasiswa sudah membuat perencanaan pembelajaran sesuai komponen pembelajaran di PAUD. Namun, konsep belajar sambil bermain dan adalah belajar tetap diterapkan dalam perencanaan. Kegiatan pembelajaran yang dirancang mahasiswa juga sudah dikemas dalam tema. Sebagian mahasiswa masih belum mengikuti acuan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran BDR. Dan seluruh mahasiswa sudah menuliskan bahwa kegiatan pembelajaran menggunakan langkah pendekatan saintifik, namun bentuk kegiatan belum tampak karena mahasiswa kesulitan dalam menerjemahkan ke dalam kata kerja operasional dan membuat pola keterkaitan dengan pendekatan saintifik. Nah, kesimpulan dari penelitian yang kami lakukan ini, yang pertama bahwasannya persepsi mahasiswa terhadap pembelajaran belajar dari rumah dengan pendekatan saintifik ini perlu untuk dirancang. Tetapi mahasiswa belum paham bagaimana mengintegrasikan pendekatan saintifik ke dalam konsep pembelajaran belajar dari rumah. Kemudian yang kedua, mahasiswa PLP PG PAUD mempersepsi bahwa pendekatan saintifik akan membawa atau mampu mengembangkan pengetahuan, kemampuan berpikir, dan keterampilan psikomotorik melalui interaksi langsung atau tidak langsung dengan sumber belajar yang dirancang. Hal ini sejalan dengan proses pembelajaran BDR. Yang ketiga,
mahasiswa membutuhkan pedoman pembelajaran pendekatan saintifik dalam menyusun perencanaan BDR dengan pendekatan saintifik. Baik, demikianlah presentasi kami di Seminar Nasional Ahsanta Jambi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.